Halo, selamat sore sahabatku semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan channel Green Forest Borneo, teman-teman. Kita masih seputar lebah madu kelulut. Di sini depan kita ini ada lebah madu kelulut jenis Itama, sahabatku. Hari ini saya mau cerita sedikit tentang beberapa hal yang penting kalau kita menjadi seorang petani madu kelulut. Ini di depan kita ini ada beberapa log. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari 9 log yang ada di sini memang kita taruh di tempat yang teduh ya, sahabatku. Ini dia bawah pohon seperti ini, sahabatku. Jadi koloni kita ini sehat. Ini bisa sehat. Kemudian ada juga beberapa hal yang harus kita cermati untuk lebah kelulut ini agar tetap sehat koloninya. Yang pertama, kita taruh di tempat-tempat yang teduh seperti ini, sobatku. Kemudian kita juga menjaga kesehatan koloni kita dengan menjauhkan koloni ini dari hewan-hewan pengganggu seperti hewan-hewan pengganggu seperti cicak dan lain sebagainya, sahabatku. Walaupun seperti itu, misalnya ada semut-semut seperti ini, sahabatku, ini tidak terlalu jadi masalah buat kelulut, karena dia akan menutup rapat bagian-bagian yang masih celah-celah seperti ini, sahabatku. Saya mau cerita sedikit, ada beberapa hal yang penting kalau lebah ini dia akan keluar dari koloninya, sahabatku, ataupun dia akan pergi dari log ini. Karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah yang paling penting kita ketahui, ini log yang ditinggalkannya, sahabatku. Karena ada invasi dari jenis kelulut yang berbeda, sahabatku. Di konten saya kemarin memang ada jenis kelulut yang kecil. Dia akan bersarang di tempat log kelulut kita ini, dan dia akan menyerang langsung ke bagian koloni Itama kita, sahabatku. Ini seperti contoh ini. Ini ada jenis koloni yang kecil, dia datang dan bersarang ini ya, kecil-kecil nih, sahabatku. Nah, ini terbang ini, dia menginvasi log kita ini. Memang ukurannya kecil. Nah, ini dia, sahabatku. Ini koloni ini sudah ditinggalkan. Kita buka dulu ya. Nah, ditinggalkan oleh Itama, sahabatku. Karena memang halnya ini awalnya diinvasi oleh lebah kelulut jenis kecil itu, sahabatku. Dia jenis levisep ya, sahabatku. Saya kurang paham itu yang kecil itu, sahabatku. Nah, jadi log kita ini dia akan pindah. Walaupun Itama ukurannya lebih besar dari jenis lebah kelulut tersebut, sahabatku, dia akan pergi dari log kita ini. Ini salah satu log kita yang kita ditinggalkannya, sahabatku. Ini dia, kita lihat ya, koloni ini termasuk koloni besar kemarin. Ini dia, jadi dia akan meninggalkan log ini. Kemudian cirinya sudah ditinggalkan, yang pasti memang tidak akan dijaga lagi oleh lebah kelulut, dan pasti akan diinvasi oleh semut-semut seperti ini, sobatku. Nah, ini dia, ini sudah ditinggalkan. Artinya lebah-lebahnya itu tidak merasa aman di dalam log ini. Nah, ini sayang sekali ya. Ini seperti kita lihat. Sebenarnya kita nih lognya log besar kemarin ini. Ini salah satu log yang ditinggalkan oleh koloninya, sahabatku. Jadi akan diinvasi oleh semut. Jadi kita harus tetap menjaga koloni kita itu dari invasi-invasi seperti lebah-lebah yang lebah-lebah kelulut yang jenis yang kecil, sahabatku. Yang paling banyak membuat koloni kita di sini pergi dari lognya. Ini yang masih bertahan. Tentunya koloni ini akan lebih
aman, kita tetap mengeceknya dalam waktu beberapa pekan ya, mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Kita cek keadaan kiri dan kanannya, apakah ada kemasukan semut atau ada celah-celah, bahkan ada jenis koloni selain itama yang invasinya. Harus cepat-cepat kita buang ya, seperti di konten saya yang kemarin. Oke, ini ada beberapa lock yang memang sudah ditinggalkan. Ini dia sobatku. Oh, ini bukan ya. Ini ya, ada beberapa lock yang memang sudah ditinggalkan. Jadi kesimpulannya sobatku, kita memang harus tetap rutin mengecek lock kita ini agar tidak kemasukan atau diserang oleh lebah kelulut jenis selain itama. Jadi mereka akan keluar dari lock kita. Nah, ini termasuk lebah yang sehat ya sobatku. Corongnya sehat, kemudian aktif. Lebahnya juga aktif. Sudah sobatku. Ya, saya paling tidak dipanen lah sebulan sekali lah. Kalau musim hujan ya oke, kita kurangi pemanenan karena memang kualitas madu lebih sedikit, jumlah kuantitas madunya lebih sedikit sobatku karena musim hujan. Nah, yang perlu kita ketahui, kita juga menaruh lock kita ini di tempat-tempat yang dekat dengan tempat dia mencari makan sobatku, lebih sejuk dan lebih dingin, jadi dia lebih betah. Dan rutin kita cek. Nah, itu tadi salah satu yang ditinggalkan oleh locknya sobatku. Demikian sedikit video kita untuk para sahabat petani kelulut semuanya. Tidak semua kelulut tuh bisa betah di lock ini, jadi kemungkinannya dia pergi dari lock itu tinggi ya. Jadi harus tetap kita memantaunya sahabat. Kita pantau apakah ada kebocoran, kemudian ada hewan-hewan yang mengganggu di sekitar lock kita. Demikian sobatku, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa like. Terima kasih juga yang sudah komen dan yang memantau terus channel saya seputar lebah madu kelulut. Oke.